Presiden Joko Widodo mengatakan sejauh ini sudah ada 5 nama tokoh yang masuk bursa calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2019. 5 nama ini mengerucut dari 10 nama yang sebelumnya sempat beredar. Namun Jokowi enggan menjelaskan siapa saja 5 nama ini. Nama-nama ini masih terus digodok bersama partai koalisi pendukung dan akan segera diumumkan di waktu yang tepat. Jokowi menampik belum diputuskan dan diumumkannya nama cawapres karena menunggu siapa pendamping Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan kriteria bakal calon presiden itu bisa dari bakal calon wakil presiden bisa dari partai, non-partai, profesional, sipil, TNI, ataupun Polri. Ini masih dalam proses penggodokan. Yang namanya digodok itu ya kan, pasti nunggu biar mateng. Kalau digodok belum mateng, kemudian dikeluarkan, itu menjadi setengah mateng namanya. Biar mateng dulu, nanti kalau sudah mateng, nanti akan kami sampaikan pada saat yang tepat. Dalam penggodokan itu pun kita akan harus berbicara dengan banyak partai yang telah memberikan dukungan kepada kita. Loh, kalau yang namanya sudah digodok itu berarti sudah mengerucut. 10 mengerucut ke 5. Dari kalangan mana? Dari kalangan mana? Mbok sabar dulu. Kan tinggal paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu lagi. Ya kan? Bisa partai, bisa non-partai, bisa profesional, bisa sipil, bisa TNI Polri, semuanya bisa. Sementara itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat sesumbar jika Jokowi tidak berpasangan dengan dirinya dalam Pilpres 2019, maka Jokowi akan kalah. Hal yang sama juga Caimin sampaikan ke kubu Prabowo. Namun Kepala Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan Junimart Girsang memastikan nama Ketua Umum PKB itu tidak masuk dalam daftar kandidat Wapres Joko Widodo. PDI Perjuangan sejak Februari lalu telah mengumumkan Joko Widodo kembali maju sebagai calon presiden periode 2019-2024. Soal nama dan kriteria calon wakil presidennya, Joko Widodo menyerahkannya ke partai dan Megawati Soekarno Putri. Tanyakan ke partai, tanyakan ke Ibu Mega. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar lantas mengambil peluang ini dengan melakukan sejumlah safari politik. Ia memperkenalkan Join sebagai singkatan dari Jokowi Caimin untuk Pilpres 2019. Namun hingga menjelang masa pendaftaran Agustus mendatang, pendamping Jokowi belum juga diputuskan. Kepala Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan Junimart Girsang memastikan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak masuk daftar cawapres Joko Widodo. Padahal sebelumnya Caimin yakin betul jika Jokowi tidak berpasangan dengan dirinya, maka Jokowi akan kalah. Hari ini belum ada yang menghubungi dan mengajak. Kalau ada partai lain yang ingin juga menjadi cawapres Jokowi bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat mana yang paling kuat bisa menopang. Saya cuma bisa mengingatkan kalau bukan saya dikhawatirkan bisa kalah. Namun pernyataan Muhaimin seperti ini juga ditujukan ke kubu Prabowo. Ia mengatakan Prabowo akan menang jika berpasangan dengan dirinya. Prabowo hanya menang kalau sama saya. Hasil survei Prabowo itu menang kalau dengan saya. Di tengah sikap yang terkesan berdiri di dua kaki itu, Muhaimin terus bergerilya agar dirinya menjadi cawapres Joko Widodo di Pilpres 2019. Dia terus melakukan safari ke sejumlah daerah dengan membentuk posko Jokowi Caimin atau JOIM. Wakil Sekjen PKB Daniel Johan menyatakan, andai tidak dipilih Jokowi jadi cawapres, PKB akan tetap menjalin komunikasi dengan koalisi Jokowi. Seperti dikutip dari detik.com, Daniel menyebut PKB belum punya rencana mengalihkan dukungan andai tak dipilih Jokowi jadi cawapres. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Joko Widodo disebut-sebut sudah memiliki nama cawapres, rakyat menebak-nebak. Terakhir dari 10 nama yang beredar, Jokowi mengatakan sudah mengerucut menjadi 5.
Tapi sekarang teman koalisi harap-harap cemas. Sesolid apa sebenarnya koalisi Jokowi? Bagaimana memastikan tidak ada yang sakit hati lalu pergi? Narasumber saya sudah hadir di studio. Ada Mbak Dita Indasari, Wasekjen PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Mbak Dita, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian selamat malam. Kemudian ada Pak Hamka Haq, Ketua DPP PDI Perjuangan. Pak Hamka, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Riko Marbun dari Direktur Eksekutif Median. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ke Mbak Dita dulu. Mbak Dita, kan ini sudah berjalan ya sejak pertemuan batu tulis, sejak hari Minggu sekitar 4 hari. Sudah ada komunikasi belum dengan PKB? Membawa nama-nama itu untuk dibahas? PKB selalu berkomunikasi dengan teman-teman di partai politik lain, terutama dengan partai koalisi ya, dengan Nasdem, PDIP, Golkar ya. Dan dalam setiap komunikasi kita selalu sampaikan bahwa kita tetap mendukung Pak Jokowi, ya, belum bergeser. Oke. Tentu dengan juga kita berharap Pak Muhaimin menjadi pendamping Pak Jokowi, cawapresnya Pak Jokowi. Jadi join ya Jokowi dan Muhaimin itu tetap kita sampaikan dalam berbagai kesempatan agar bisa mendapatkan dukungan, pengertian dari teman-teman koalisi. Tapi kalau misalnya masih mengatakan berharap, itu artinya belum ada kepastian, belum dikomunikasikan berarti 5 nama yang katanya Pak Jokowi sudah secure itu ke teman-teman PKB? Iya, Pak Jokowi aja baru menyampaikan sore ini. Oke. Jadi memang kita menunggu saja bagaimana pilihan Pak Jokowi, lalu kita menunggu bagaimana ya posisi Pak Muhaimin nanti dalam konstelasi ini. 5 nama itu sebenarnya sudah terang benderang belum sih di internal PDI Perjuangan, Pak Hamka? Sama sekali belum. Nah, PDIP aja masih. Jadi kita itu tidak dapat memahami sampai di mana ya. Ya, karena yang hal-hal seperti ini tentu ya mungkin. Jadi memang disimpan oleh Bu Mega mungkin ya? Ya, mungkin Bu Mega, Pak Jokowi. Dan jadi istilahnya hanya 3 yang tahu. Hanya Tuhan, Pak Jokowi, dan Ibu Mega. Bahkan sampai 4 hari sekarang juga masih baru itu saja. Padahal kan PKB juga koalisi kan semestinya harusnya diajak urun rembuk, diajak bicara. Ya kan masalah ini kan bukannya PKB yang koalisi, itu kan banyak koalisi-koalisi lain. Jadi memang saya dengar ini para sekjen-sekjen dari partai koalisi ini akan bertemu. Cuma tanggal bertemunya saya juga tidak tahu ya, belum dijadwalkan. Jadi artinya sekjen-sekjen yang akan roadshow gitu keliling, barangkali begitu. Melakukan sosialisasi itu. Ya, makanya merembuk bagaimana mengkerucutkan mungkin dari 5 ini menjadi 3 menjadi 1. Oke. Mas Riko, ini kan sebenarnya dari foto berdua Pak Jokowi, kemudian Bu Mega, kemudian sudah beredar luas, kemudian sampai Bang Junimar sudah mengatakan, oh Caimin nggak masuk kok. Itu artinya kan sekarang ada komunikasi yang dan mungkin bisa dikatakan lambat untuk sosialisasi berbicara satu sama lain. Ini akan berdampak tidak? Jadi kalau kita ingin mencoba membaca dan mengerti ya bagaimana situasi tarik-menarik yang intensitas akan semakin meningkat menjelang pendaftaran tanggal 4 sampai 10 Agustus. Menurut saya ada 2 situasi yang ini mungkin harus kita pahami bersama. Situasi yang pertama itu bahwa karena sistem pilpres dan pileg yang berbarengan sekarang ini, itu tidak ada yang namanya hak prerogatif 100% dari presiden. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena berbarengan posisi posisi tawar yang dimiliki oleh partai politik itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Apalagi situasi mensyaratkan bahwa 20% kursi atau 25% suara. Artinya sampai saat ini sebenarnya kalau kita bilang di atas kertas ya tidak ada satupun yang pasti. Walaupun misalnya PDIP sudah mendeklarasikan Pak Jokowi, kemudian Gerindra mendeklarasikan Pak Prabowo, tapi situasinya sebenarnya tidak ada yang pasti sampai tanggal 10 Agustus. Bahkan masih cair juga koalisi Jokowi Dodo ini. Betul, menurut saya demikian. Dan itu mensyaratkan menimbulkan implikasi yang kedua. Implikasi yang kedua itu adalah ini terkait dengan survival dari partai politik pendukung Pak Jokowi. Kalau dulu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu karena pemilunya berbeda, maka orang bisa berjanji mendukung A dan nanti pilpresnya mendukung B. Yang sekarang ini tidak bisa. Harus di-lock dari awal. Kalau kita lihat data-data dari ini, kalau kita mau mencoba menebak apakah jumlahnya 5, 10 atau siapapun ya,
konfigurasinya sipil militer. Menurut saya yang perlu dipahami dulu adalah kalau kita lihat dari angka survei, hanya 3 partai sekarang ini yang mengalami kenaikan suara dari posisi 2014. Apa saja? Yang pertama itu PDIP. PDIP ini suaranya hampir di atas 25%. Itu luar biasa sekali. Kemudian yang kedua itu Gerindra. Gerindra itu di atas 16%. Dan yang ketiga ini PKB. Ya. Partai-partai yang lain itu terpinggirkan suaranya. Apa sih bedanya ketiga partai ini dengan partai-partai yang lain? PDIP dia punya Jokowi, ya. Gerindra dia punya Prabowo. Dan di antara partai-partai yang lain, ya, partai yang paling agresif saat ini di antara kedua itu, ya partainya Mbak Dita ini, PKB. Karena Caimin join itu terus juga berpengaruh. Iya betul. Jadi maksud saya begini ya, kalau kita ingin mengukur siapa yang nanti akan maju menjadi cawapres, tarikan ini nggak mungkin kita lepaskan begitu saja. Ini seperti ini yang saya bilang berkali-kali. Ini kita bicara seperti leader of the pack mentality. Jadi kalau kita itu melihat ada film dokumenter nih ya di padang pasir begitu ya. Ini ada sekawanan singa menerkam zebra misalnya begitu ya. Setelah itu ditumbangkan rame-rame, itu yang datang singa jantan dulu. Cucuk-cucuk datang karena he is the boss begitu. Dia ambil semua makanan begitu. Nah, bosnya di kelompok petahana, singa jantannya di kelompok petahana itu adalah PDIP. Walaupun di sana ada Golkar yang mengatakan mendukung Jokowi, Nasdem mengatakan mendukung Jokowi, orang tidak tahu itu. Orang mengasosiasikan pendukung petahana PDIP. Nah, kemudian oposisi, begitu juga oposisi. Walaupun misalnya di sana ada PKS, di sana ada PAN, begitu ya. Orang tetap mengasosiasikan yang namanya oposisi itu ya Gerindra. Jadi suaranya lari ke dua pihak ini. Nah di tengah-tengah ini kemudian ada sosok seperti Caimin ya yang mungkin berdiri di antara dua gelombang ini. Dan kalau misalnya ini prediksi saya ya, kalau betul Pak Jokowi merasa yakin dengan suaranya begitu ya, merasa yakin dengan posisinya, langsung deklarasi aja. Nah, kalau dugaan saya kalau itu dilakukan, mungkin nanti poros kedua dan ketiga atau keempat mungkin akan segera terbentuk. Oke. Artinya di sini mungkin masih ada yang belum pede. Tadi kalau misalnya dikatakan kalau pede dengan suaranya, dengan apa yang terkumpul sekarang, itu juga mungkin mengapa Sekjen PDI Perjuangan juga mendesak koalisi pemerintah, salah satunya PKB, untuk segera umumkan lah. Kalau misalnya memang loyal, segera umumkan. Atau ada pertimbangan lain sebenarnya dari PKB? Ya, pertama saya pikir yang disampaikan Mas Riko itu kan, bahwa ada kenaikan signifikan suara-suara partai karena mereka diasosiasikan sebagai pendukung Jokowi atau sebagai pendukung Prabowo. Ini menjadi kesimpulan kita bahwa sebetulnya sangat biasa kalau sebuah partai politik mendukung ketua umumnya, mengusung ketua umumnya untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi, mendapat posisi politik yang lebih tinggi. Dalam kasus kami Pak Muhaimin. Wajar juga kalau misalnya PDIP mengusung Bu Puan atau Gerindra mengusung Pak Prabowo, itu suatu hal yang wajar. Jadi berdasarkan kewajaran itulah kemudian kita mendorong Pak Muhaimin untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Jokowi. Dan juga harus dilihat bahwa ada amanat, ratusan amanat dari para kiai NU yang memang mengamanatkan Caimin menjadi calon wakil presiden. Jadi, nah pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian kita coba akomodir dalam kita juga menjadi bagian dari koalisi. Makanya join itu adalah bentuk kompromi dari aspirasi konstituen, aspirasi para kiai dengan penghormatan kita kepada Pak Jokowi, kepercayaan kita pada Pak Jokowi bahwa kita tetap dukung beliau di 2019 nanti. Jadi kita mengkompromikan, mengkombinasikan aspirasi konstituen yang ingin Caimin sebagai wapres dan loyalitas kita pada Pak Jokowi. Jadi tapi itu kalau misalnya kalau mengutip Mas Hasto, inginnya firm dulu, firm disampaikan gitu ya, atau gimana Pak Hamka? Ya memang sampai sekarang PKB belum mengumumkan secara resmi dukungan ke Pak Jokowi, hanya secara informal saja. Jadi ada kesan bahwa PKB menawarkan Caimin ketua umumnya sebagai negosiasi dukung-mendukung soal ini. Karena sampai sekarang ada kesan seperti itu, meskipun PKB selalu membantah hal itu ya. Tapi kenyataannya memang sampai sekarang belum terrealisasi ya. Jadi soal ini, Caimin punya hak untuk itu, dan juga
Saya kira ini juga yang membuat Pak Jokowi mengambil waktu cukup lama, mulai dari sekarang karena ya. kan ini ada beberapa partai koalisi kan, masing-masing mengajukan ketua umumnya. Golkar juga seperti itu kan. Kita lihat juga di media massa juga Pak Romi juga begitu, seolah-olah seperti mau juga kan. Dan memang itu sah-sah saja. Kalau kami PDI Perjuangan terus terang kami sudah terwakili oleh Jokowi. Tidak mungkin lagi kami mengusulkan pimpinan partai kami, kecuali jika semua koalisi sepakat untuk itu. Oke, yang menarik adalah sekarang publik sekarang melihat join ini harga mati atau tidak, dan apakah ada efek yang berkepanjangan jika join nggak jadi? Karena kan kita sudah tahu ada pernyataan dari Bang Junimart itu yang katanya Caimin nggak masuk. Kita bahas setelah jeda ya Mbak Dita ya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Harus paket gitu. Harus paket gitu aja. Dari mana nggak dipilih? Pasti dipilih lah. Ayo taruhan yuk. Saya dipilih apa enggak? Ayo. Pak Jokowi harus terpilih lagi. Dan kalau Pak Jokowi tidak dengan saya sangat khawatir Pak Jokowi tidak terpilih lagi. Itu dia. Kita semua diajak taruhan tuh sama Caimin sebenarnya. Jadi ini memang sudah harga mati atau masih membuka chance yang lain atau bagaimana Mbak Dita? Memang dikatakan wajar tentu saja mengosong ketumnya sendiri, tapi memang firm harus sudah itu atau? Yang harga mati itu kan NKRI, Mak. Ya, yang harga mati itu NKRI. Nah, tapi namanya orang hidup kan harus usaha. Dan usaha itu harus semaksimal mungkin sampai semaksimal mungkin lah. Jadi kita tetap mengusung join sampai. Termasuk sudah bikin posko join sudah berapa banyak sekarang Mbak Dita? Sudah 30 ribuan. 30 ribuan? Iya, jadi kantor-kantor DPC, DPW, semua kita PAC, semua menjadi posko, sekaligus menjadi posko. Kemudian rumah-rumah pengurus jadi posko, join. Itu bagian dari usaha yang maju tak gentar. Selebihnya ya kita serahkan pada yang di atas, pada Pak Jokowi. Kemudian di samping itu juga kalau memang ada perubahan situasi, ada peristiwa-peristiwa baru, kita tentu akan bicarakan lagi di DPP, kita minta izin pada Dewan Suro, kita bertanya pada para kiai yang memberikan mandat, apa langkah kami selanjutnya. Jadi tetap ada proses-proses itu. Oke, tetap terbuka berarti chance tidak join. Saat ini masih join. Nanti kita lihatlah bagaimana perkembangan. Oke. Jadi gini, kalau misalnya memang selama ini kan posisi kita lihat yang bicara sekarang posisinya seperti itu, tapi jika tidak bisa dikomunikasikan lagi, apa yang akan terjadi kira-kira dengan koalisi Jokowi? Jadi saya melihat sini ada beberapa skenario ke depan ya. Artinya kalau begini. Kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan tantangan yang akan dihadapi Pak Jokowi ke depan itu seperti apa sih? Kan kita lihat Pak Jokowi ini dia mengalami defisiensi di dua hal. Satu, publik sekarang ini menganggap bahwa kinerja ekonominya kurang begitu baik. Itu satu. Yang kedua, publik juga melihat dan merasakan begitu ya, dan itu dibuktikan oleh data-data survei bahwa ada kegelisahan dari kelompok-kelompok Islam politik begitu ya terhadap sosok Pak Jokowi. Nah, itu juga kenapa beberapa bulan lalu itu kami pernah melihat, pernah mencoba bertanya kepada publik ya. Waktu itu kan nama-nama masih berseliweran survei banyak. Waktu itu Survei itu kita lakukan. Itu bulan apa itu Mas Riko? Bulan April. Juli ini sedang berjalan, tapi belum selesai kita lakukan gitu ya. Nah, kita ingin melihat mungkin tidak sih kalau ada kelompok-kelompok oposisi dari kelompok penentang Pak Jokowi ini dimasukkan ke dalam katakanlah digabungkan menjadi cawapres, mungkin tidak ini bisa menambah suara. Nah, jadi kan dulu kan pernah kita dengar ya udah kalau gitu Pak Prabowo aja deh jadi cawapresnya begitu kan? Atau Anies Baswedan saja lah jadi cawapresnya Jokowi. Ternyata waktu kita tanya kepada publik ya, khusus kepada tokoh-tokoh yang dianggap
merepresentasikan suara oposisi, kita tanya kalau tokoh Anda itu kemudian berpasangan dengan Pak Jokowi, kira-kira mau atau tidak? Nah ternyata hampir sebagian besar kelompok oposisi ini, termasuk TGB sebenarnya, ya, pada saat itu 60-70% itu menyatakan tidak mau pilih tokohnya, tidak mau tokohnya bergabung dengan Jokowi. Nah jadi kalau kita berharap nanti misalnya kita melihat Pak Jokowi ingin menarik, kan choice pertama menarik tokoh dari kelompok oposisi itu menjadi tidak mungkin, ya kan? Nah kelompok yang kedua sekarang mungkin tidak Pak Jokowi mencari dari pendukungnya sendiri sampai saat ini ya, yang bisa merepresentasikan atau setidaknya grassroots-nya itu fleksibel, artinya bisa menerima Pak Jokowi, bisa juga menerima kelompok oposisi. Nah kalau kita lihat bicara Partai Islam di pendukung Pak Jokowi itu kan ada 2,5. 2,5 itu duanya P3, PKB, setengahnya PAN gitu kan. Setengahnya PAN. Setengah kaki karena kita belum tahu belum jelas, Nah, kalau kita melihat sekarang di antara dua partai ini sebenarnya yang dalam kondisi relatif sehat itu ya cuman PKB. Karena kita tahu P3 itu mengalami konflik yang sampai sekarang ini efeknya itu masih terasa. Masih berlanjut ya. Nah yang tinggal yang kedua ya di PKB begitu ya. Nah kalau misalnya akhirnya saya membayangkan kalau misalnya Pak Jokowi tidak jadi mengambil PKB begitu ya, tidak jadi mengambil Caimin, berarti ini akan ada kurang lebih 11-12 juta suara yang ini menjadi suara liar, bisa pindah kemana aja, begitu ya. Saya nggak tahu nanti Mbak Dita joinnya jadi apa ini ya, jadi apa ini misalnya, apakah saya membayangkan ya mungkin kalau ini keluar dari sana, begitu ya, belum lagi ini ditambah. Tapi kalau kulturnya PKB, kultur konstituennya PKB, apakah bisa ke kubu non Jokowi juga? Karena ada keinginan yang sangat dalam juga kalau saya melihat dari data dari kelompok pemilih NU begitu ya dan kelompok basis pemilihnya PKB, mereka ini mau lihat pemimpinnya ini bisa jadi lagi nggak nih di jajaran puncak pemimpin nasional, apakah orang nomor 1 atau orang nomor 2. Dan itu slogan-slogan itu kan sudah kita dengar. Jadi kalau misalnya kemarin itu kita dengar PKS katanya ada menjadi cawapres harga mati bagi Prabowo, sebenarnya posisi nomor 1 dan posisi nomor 2 buat PKB mungkin kalau saya melihatnya itu juga harga mati buat mereka begitu, karena ini bukan hanya harga diri sebagai komunitas, tetapi ini terkait dengan survival dari partai politik begitu ya. Itu juga kenapa misalnya kita bisa melihat tokoh seperti Megawati ya berkali-kali ya kan, Ibu Mega itu berusaha keras mengasosiasikan Jokowi dengan partainya, petugas partai, menjadi key player ya, diundang ke kemarin pertemuan berdua. Nah barulah kemudian partai-partai pendukung lainnya itu mengikut di belakang begitu. Nah saya melihat sampai saat ini ngikut tapi sambil deg-degan mungkin ya sebenarnya. Tapi sampai saat ini di antara kelompok pendukung Pak Jokowi ini saya melihat ya itu baru PKB lah yang mengambil posisi semi independen lah begitu ya. Semi independen. Jadi sebenarnya harga mati itu cuman mungkin masih belum karena memang malu-malu ya. Yang difikirkan itu adalah suara partai politik. Kalau mereka tidak secara serius mengajukan capres atau cawapres, itu bisa tenggelam suaranya. Pak Hamka, kalau misalnya melihat yang posisi sekarang kan sepertinya masih belum bisa digoyahkan. Bagaimana memastikan agar supaya jangan ada yang sakit hati nih? Jadi seperti tadi sudah disinggung bahwa memang ada dua hal yang barangkali harus diredam, yaitu isu-isu mengenai ekonomi dan isu-isu mengenai keislaman. Tapi isu-isu seperti ini sebenarnya bisa diredam dengan mengambil kandidat wapres, apakah itu dari partai pendukung atau di luar partai. Sepanjang koalisinya bisa menyetujui itu. Jadi Caimin tidak masalah masuk sepanjang koalisi lain bisa menyetujuinya. Jadi namanya ada di 5 nama itu atau tidak? Saya sampai sekarang saya nggak tahu soal itu. Ya. Kemarin kan katanya nggak ada. Nah itu bukan dari. Itu bukan pernyataan PD Perjuangan. Bukan itu pribadi. Jadi, kan. Lega. Jadi boleh saja Caimin, boleh saja Romi, boleh saja siapa misalnya dari luar ya kan.
ekonom atau kalau dari kalangan agama kan muncul juga nama di Samsudin, Mahfud MD, muncul juga Ma'ruf Amin dan sebagainya. Ya kan semua itu kan ada kemungkinan semuanya. Tapi memang yang paling kita harapkan adalah siapapun yang diputuskan oleh Jokowi untuk bisa mendampinginya, partai koalisi ini kita berharap tidak keluar dari. Tapi melihat karena kan nggak mungkin juga dong melepas PKB kan? Ya, karena kan seperti Pak Sekjen kami mengatakan meragukan karena PKB sampai sekarang belum deklarasi soal itu. Maka memang sebenarnya di samping Jokowi dan Prabowo ini masih ada kemungkinan timbul poros ketiga. Saya melihat gejalanya seperti ini. Mungkin jadi PKB, PAN, dan Demokrat kan. Apalagi kemarin saya melihat bahwa Ketua Umum Demokrat juga merapat ke SBY, ke Ketua Umum Golkar. Jadi masih cair sebenarnya ini. Belum nanti betul-betul kita bisa memastikan 100% siapa pendukung Jokowi pada saat deklarasi wakil. Sampai sekarang belum. Mbak Dita, jadi sudah 2 kaki atau masih 1 kaki terus satunya melihat-lihat yang lain gimana? Ini saya menjawab Pak Hamka, ini jangan kau ragukan cintaku. Gitu. Kalau nggak ragu deklarasi dong, kan gitu harapannya. Sudah bangun 35.000 posko join. Itu kan sekaligus mengangkat nama Pak Jokowi. Jo-nya kan Pak Jokowi dengan gambar wajah Pak Jokowi. Sepanjang 4 tahun ini di parlemen tidak ada satupun suara dari PKB yang menyerang Pak Jokowi atau yang mengkritik. Ya. Kalaupun ada ketidaksetujuan selalu kita sampaikan dengan santun. Kita bantu Pak Jokowi dari mulai 2013, 2014 sampai sekarang. Jadi loyalitas tidak perlu diragukan. Nah itu yang pertama. Sebenarnya statement ini mirip-mirip loh, sorry saya potong, mirip-mirip dengan PKS. Tadi pernyataan PKS juga Gerindra jangan ragukan kesetiaan PKS. Yang kedua gini Mbak. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah itu dia. Yang kedua begini, justru kita mengajukan Pak Muhaimin sebagai cawapres itu karena sayang sama Pak Jokowi. Selain kita sayang sama Caimin, kenapa? Karena di Caimin itu merupakan kombinasi yang pas. Jadi seperti kalau kita belanja, beli 1 dapat 3. Kalau Pak Jokowi menggandeng Pak Muhaimin, dapat 3. 1, dapat 47 kursi parlemen dan kemungkinan besar akan bertambah. Kedua, dapat 11 juta suara dan kemungkinan besar akan bertambah. Ketiga, dapat sebagian besar NU. Jadi ambil 1, dapat 3. Nah itu kombinasi yang nggak ada di calon-calon lain. Nggak ada. Tapi ada juga di P3 sebenarnya. P3 kan ada juga di Romi. NU. Jadi kalau saya melihat jadi semua serba ini perdebatan ini sebenarnya tidak murni lagi perdebatan tentang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah di Pilpres 2019. Tapi ini lebih jauh lagi. Ini bicara tentang pertarungan politik menuju 2024. Jadi kalau kita melihat kan di 2019 ini adalah momen terakhir dari pertarungan tokoh-tokoh senior. Saya tidak yakin nanti 2024. Siapa saja itu tokoh-tokoh senior? Ada Megawati kan sudah jelas tidak, Jokowi jelas 2 kali, SBY udah jelas tidak ada, Yusuf Kala rasa-rasanya tidak mungkin maju lagi, Wiranto tidak mungkin maju lagi. Jadi Prabowo juga jelas nggak mungkin maju lagi. Apa masuk Caimin ini last chance? Enggak, kalau Caimin kan dia mewakili, dia merepresentasikan kelompok menengah gitu maksud saya. Nah, artinya ini milestone sebenarnya untuk Caimin kan? Jadi memang, jadi wajar saja kalau saya melihat ya, ini kan artinya di sekeliling Pak Jokowi ini partai politik punya interestnya masing-masing, punya tujuannya sendiri-sendiri. Kalau ada satu kelompok yang dianggap terlalu kuat, ya bagaimana caranya nih bisa dikurangi kekuatannya ramai-ramai. Kita sekarang jeda dulu. Jadi sekarang intinya memastikan supaya koalisi Jokowi ini jangan bubar dulu bahkan sebelum pengumuman cawapresnya ya. Jadi tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas koalisi Jokowi yang mungkin goyang atau tidak, apalagi sudah ada beberapa sikap dari partai pendukungnya yang mengatakan tetap kekeh mengajukan misalnya PKB, Caimin sama Mbak Dita barusan. Mbak Dita, sebenarnya ada opsi lain tidak yang dipikirkan oleh PKB atau enggak saat ini tidak? Karena kan belum, tidak. Sama sekali tidak? Enggak, tidak ada join. Yang baru declare fix maju kan hanya Pak Jokowi. Fix maju, figurnya siap, declare, ready. Dan cawapresnya harus Caimin? Iya, gitu.
Jadi kita tidak ada yang lain yang dilihat PKB yang mungkin bisa diterima oleh teman-teman PKB untuk mendampingi Pak ya Jokowi kita misalnya? ya jalankan yang ada di depan mata saja, yang paling mungkin. Oke, Gitu. yang paling mungkin. Paling mungkin. Sekalipun misalnya nanti pengumuman cawapresnya mepet dan pasti ke PKB juga sudah dikasih tahu apa yang terjadi. Kita minta fatwa dari Dewan Suro dulu. Oke. Ya, Dewan Suro, para kiai, kan mereka yang kasih mandat. Iya, Kalau iya. kita mau lakukan apa-apa, kita harus tanya kepada yang memberi mandat. Gitu. Terus ke PDI Perjuangan jadi membaca langkah teman-teman koalisi ini, apakah masih yakin ini firm, ini sudah solid? Ini kan politik ya Mbak ya, dari detik ke detik itu bisa berubah. Mekanismenya ya begitu. Jadi selalu siap untuk segera selalu perubahan siap ya? untuk selalu siap untuk hadapi perubahan-perubahan. Tapi kita sangat berharap perubahan-perubahan itu tidak terjadi dan kalau toh ada perubahan tidak signifikan. Oke. Ya artinya. Nggak ngagetin gitu ya? Ya janganlah mengganggu koalisi ini sehingga bubar juga ya. Sebab sayanglah kita sudah sepakat untuk Jokowi lalu kemudian meninggalkan satu persatu, saya kira tidak mungkin lagi. Tapi memang seperti katanya Pak Sekjen kami, PKB belum sepenuhnya karena kan belum mendeklarasikan dukungan secara resmi, baru informal saja. Dan menawarkan cakimin itu sah-sah saja seperti partai-partai lain. Karena seperti Golkar juga menawarkan Erlangga, P3 juga menawarkan Romi, ya. Kecuali Nasdem dan PDI Perjuangan tidak lagi menawarkan. Karena Nasdem memang mengatakan koalisi tanpa syarat. Kalau PDI Perjuangan ya kami sudah beranggapan bahwa kami sudah terwakili di Pak Jokowi. Kecuali jika semua partai koalisi ini sepakat, wakilnya juga dari PDI Perjuangan, ya apa salahnya, ya kan? Tapi kami tidak ngotot untuk itu. Oke. Mas Riko, kalau misalnya Bang Joni Plate, Nasdem sih bilang kita solid luar biasa. Yang ada masalah tuh justru kubu lawan. Tapi kalau misalnya sekarang lihat yang ada di meja ini, apakah sebenarnya masih bisa goyang nih? Iya, karena begini. Koalisi itu dibangun dengan harapan akan mencapai gain yang paling besar. Iya. Menang, itu kan utamanya kan begitu kan. Baru kemudian setelah itu nanti ada sharing kekuatan politik dan lain sebagainya kan. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang itu adalah seberapa confident ini partai-partai politik yang bergabung di dalam kubu Jokowi ini memandang potensi kemenangan dari Pak Jokowi itu sendiri. Menurut saya itu yang paling utama. Jadi ini bukan hanya sekedar Pak Jokowi nanti akan memilih cawapresnya siapa, tetapi yang lebih penting dari itu jangan sampai nanti sudah bergabung dengan Pak Jokowi ternyata nanti bertarung dan kesulitan untuk menang, bahkan mungkin bisa kalah. Nah, itulah kenapa kemudian angka-angka elektabilitas dan situasi ekonomi sekarang ini itu patut menurut saya akan menjadi bahan pertimbangan dari semua partai politik, baik partai politik yang melawan maupun partai politik yang ada di dalam kubu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau sekarang ini tanggal 11-an begitu ya, berarti kan kalau saya menduga sih nanti ya, kalau angka elektabilitas Pak Jokowi misalnya itu tidak bergerak di atas 50% pada akhir-akhir bulan Juli, ya mungkin kita akan bisa melihat nanti beberapa partai politik itu bisa pindah haluan, begitu ya, bisa pindah haluan membentuk apakah bergabung dengan kelompok oposisi atau membentuk satu poros baru begitu ya. Tapi sebenarnya PDI Perjuangan masih confident atau tidak sih Pak Hamka? Kalau misalnya dulu awal-awal kan sempat sampai ada yang ada games Jokowi sama siapa aja udah pasti menang deh kan, sempat ada pembicaraan. Kalau sekarang bagaimana? Ya tetap seperti itu juga. Tetap kita yakin Jokowi menurut survei kan masih tertinggi. Kita harap, oleh karena itu kita berharap survei yang seperti bagusnya ini ya tentu tidak mungkin kita menangkan kalau koalisinya bubar. Termasuk PKB ya, juga merasa. Menurut undang-undang harus koalisi tidak boleh. Gitu. PKB juga masih confident soal itu? PKB confident Pak Jokowi menang dengan wapresnya Caimin. Kami confident. Tetap join ya. Jadi sebenarnya begini, untuk menang dan memerintah itu dua hal yang berbeda. Betul. Koalisi sebenarnya itu diperlukan untuk menjamin kestabilan dalam pemerintahan yang tapi untuk panjang. Menang sebenarnya tidak perlu sebanyak itu. Jadi kalau menurut saya nih, kalau memang Pak
kawan-kawan partai politik dari kubu Pak Jokowi ini yakin sekali bahwa suara Pak Jokowi itu nanti bisa melesat sampai di atas 50%, segeralah umumkan itu. Karena itu nanti juga akan membawa efek positif untuk Pak Jokowi. Dia tidak akan berhutang budi kepada partai terlalu banyak, begitu kan? Dia maju saja, dia tidak perlu berpikir tentang bagaimana dia mengatur koalisi sebelum Pilpres. Termasuk mungkin jika bukan Caimin yang terpilih, artinya bisa segera memberikan kejelasan gitu ya kepada teman koalisi. Karena kalau tidak nanti yang lain akan segera mencari kejelasannya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara track record dari koalisi politik di Indonesia itu gampang bergabung, gampang juga bubar. Saya ambil contoh koalisi merah putih lah ya. Itu tidak lebih dari 2 tahun sudah bubar, semuanya pada masuk ke pemerintahan. Artinya sebenarnya kalau memang confidence itu ada di tangan Pak Jokowi, sudah umumkan saja. Tidak perlu dia menunggu lama-lama, tidak perlu misalnya menunggu nanti lawannya siapa nih pasangan. Nah, kalau dia menunggu lawannya itu pasangan, siapa itu akan dibaca oleh lawan politik sebagai keraguan-raguan akan posisinya pada saat ini. Tapi penggodokan itu sejauh apa sih, Pak Hamka sebenarnya sekarang? Iya kan. Ini sekarang kan sudah 5 nama. Ini partai, apa yang berapa partai politik? 5 ya. Sudah 5 nama kan? Pak Jokowi bilang sudah 5 nama. Untuk kita tidak tahu ya 5 namanya apakah masing-masing partai politik terwakili di dalam atau ada non partai yang masuk kan. Jadi ini kan jadi bukan hanya sekedar mengumumkan sebenarnya, tapi prosesnya bagaimana proses menemukan kandidat ini tanpa merusak hubungan silaturahim antara koalisi-koalisi ini sebenarnya. Kalau bukan Caimin, hubungan silaturahmi akan rusak nggak, Mbak Dita? Oh enggak. Ya. Kita kan tidak bicara soal hati ini, Mbak. Kita bicara soal mencari sosok yang paling tepat untuk membangun bangsa. Silaturahmi pasti jalan terus, ya. Tapi masalah, tapi tetap dukung atau tidak? Nanti kita bahas. Itu dikembalikan katanya ke Dewan Suro. Oh ya, oke. Mas Riko, jadi chance-nya sekarang bagaimana kok Anda lihat? Kalau saya melihatnya, saya bicara angka-angka saja ya. Angka-angka memang dari tokoh-tokoh politik waktu itu kami ukur dari ketua-ketua partai politik ya, yang kami ukur untuk menjadi pendamping Pak Jokowi. Memang itu nomor 1 itu Muhaimin Iskandar. Ya, kemudian secara urutan sekitar 8%-an gitu ya. Nomor 2 itu kemudian ada sosok seperti AHY, begitu ya. Nomor 3 kemudian ada sosok seperti Mbak Puan. Itu yang parpol ya? Parpol, partai politik. Nah, kemudian nomor 4 itu baru kemudian ada sosok seperti Pak Erlangga. Romi dulu baru Erlangga. Jadi kalau kita bicara urutan elektabilitas itu memang demikian. Tetapi itu tadi saya katakan, jangan lupa juga bahwa 2019 ini itu adalah gerbang menuju pertarungan kelompok-kelompok elit-elit muda baru begitu ya di 2024. Sehingga kalau misalnya kita membayangkan ya, kalau nanti yang menjadi orang nomor 2-nya itu bukan dari PDIP begitu ya, nanti mungkin P3 akan melihat ini jangan-jangan nanti saingan saya yang maju begitu, ada jangan-jangan nanti saya tidak bisa mempertahankan suara saya di 2024. Kepentingannya panjang ya. Betul sekali. Itu menurut saya yang terjadi, akan terjadi persaingan memperebutkan kekuatan politik bukan hanya di DPR tapi nanti juga di eksekutif. Itu juga yang dilihat oleh Pak Kabeng mungkin ya. Iya, pastilah. Saya kira begitu jelas. Karena Muhaimin ini kan tokoh yang secara usia junior tapi pengalaman senior. Jadi memang porsinya sudah sangat pas untuk naik menjadi orang nomor 2. Mungkin jangan membesarkan anak macan. Itu dia. Dan terutama beli Mas Riko loh yang ngomong. Dan terutama beli 1 dapat 3 ya. Kalau join. Mbak Dita, Pak Hamka, Mas Riko, terima kasih. Sudah berbincang ringan di CNN Indonesia Prime News.